Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir dengan pertarungan sengit antara Xavier melawan Sir Kael, dan juga Lloyd yang berusaha keras menyelamatkan Ratu Magento dari racun yang mematikan. Untungnya mereka berdua dapat menyelesaikan semuanya. Lloyd sedang beristirahat di sebuah ruangan sehabis masalah pemberontakan tempo lalu. Lloyd tidak bisa beristirahat karena investigasi. Lalu datanglah Julien yang bertanya apakah Lloyd mengetahui siapa orang yang mensupport Sir Kael. Lloyd berkata bahwa tidak ada petunjuk sama sekali saat orang-orang itu diberi mantra pengakuan untuk memberitahu siapa saja yang mengetahui kode rahasia itu. Namun mantra itu tidak berefek sama sekali karena terdapat semacam mantra perlindungan pada mereka. Karena hal ini, Lloyd tidak bisa pulang ke rumahnya dan terjebak di kerajaan. Dan di novel kejadian ini juga tidak terlalu dijelaskan. Mungkin akan dijelaskan di season keduanya. Seharusnya kejadian ini terjadi di 3 tahun ke depan. Itu berarti masa depan telah berubah. Lloyd menjadi khawatir karena pengetahuannya tentang masa depan akan tidak berguna. Namun dia teringat bahwa ia mendapatkan sebuah skill yang bagus. Skill yang bisa melihat spoiler ending. Dan tak ada yang tahu seberapa bergunanya skill ini. Julien lalu bertanya tentang keadaan Xavier. Apakah dia masih diinvestigasi? Lloyd lalu berkata bahwa saat ini Xavier dipanggil untuk menghadap Ratu Magento karena sekarang Xavier adalah seorang master pedang. Sontak si Julien pun sangat terkejut karena dia baru mendengar berita ini. Lloyd pun menjadi bingung padahal Julien sudah tahu bahwa Xavier lah yang telah mengalahkan Sir Kael. Itu hanya akan terjadi jika Xavier menjadi seorang master pedang. Julien mengira bahwa Xavier mendapatkan bantuan dari para prajurit. Lloyd lalu berkata, di mana otakmu? Bahkan jika ada 100 prajurit sekalipun, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan seorang master pedang. Julien lalu berkata, berarti artinya... Namun, scene berpindah ke posisi Xavier. Ratu Magento lalu berkata bahwa dia sudah mengakui bakat berpedang milik Xavier dan juga kemampuan untuk membuat pedang aura yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ratu juga menambahkan bahwa Xavier pasti sudah tahu bahwa posisi kapten pasukan di kerajaan Roat sedang kosong. Ratu Magento lalu memerintahkan Xavier untuk tetap berada di sisinya dan mengambil posisi kapten yang kosong, menggantikan Sir Kael. Sir lalu kembali sebentar ke tempat Lloyd dan Julien, yang lanjutin kata-kata kentang yang tadi aja sih. Apakah Xavier akan meninggalkan kita? Tanya Julien. Lloyd dengan muka ngeselin berkata bahwa Julien pasti sudah mengenal Xavier dengan baik kan? Dan benar, Xavier menolak permintaan dari Ratu Magento. Xavier berkata bahwa dia adalah kesatria dari Baron Arcos Frontera. Jadi dia tidak dapat meninggalkan sisinya. Ratu Magento lalu berkata bahwa dia tidak meminta kepada Xavier, tapi ia memerintahnya. Ratu juga menambahkan, dengan menolak perintahnya sama saja seperti berkhianat, dan Xavier sudah pasti mengetahui konsekuensinya. Namun Xavier berkata bahwa dia dengan senang hati akan menerima konsekuensinya. Namun dia ingin mengucapkan pesan terakhir kepada Baron sebelum itu. Ratu Magento pun menguji kesetiaan dari Xavier karena dia rela mati daripada melayaninya. Xavier pun meminta maaf karena kelancangannya. Ratu Magento dan Xavier pun sempat terdiam sebentar. Lalu Ratu Magento pun menghargai keputusan Xavier dan tak akan memaksanya. Xavier pun sangat berterima kasih karena kebaikan dari Ratu. Saat dalam perjalanan, dia ditemui oleh Julien yang merasa khawatir Xavier akan meninggalkan keluarganya. Dengan tersenyum, Xavier berkata bahwa dia akan selalu menjadi kesatria dari keluarga Frontera. Tampak Julien yang sangat bahagia setelah mendengar perkataan Xavier. Di sisi Ratu Magento, dia berpikir bahwa dia tidak memiliki keberuntungan saat berlawanan dengan orang-orang dari wilayah Frontera. Di malam harinya, Lloyd mulai melihat-lihat titel lain yang ia punya. Ada yang ia dapatkan dari Numan, dari Orc, kepercayaan Ratu Magento, dan lain-lain. Kalau disebutin satu-satu absurd jir namanya. Lloyd lalu menyadari bahwa sekarang adalah bulan purnama, di mana dia akan mendapatkan poin CP. Dan benar, muncul sistem. Bulan purnama pertama menerangi langit malam. Poin CP diberikan 5 poin dari penghargaan yang Anda terima. Poin CP 22. Lloyd pun dengan serius memperhatikan sistem kali ini. Bocoran ending. Dengan menggunakan poin CP, kamu bisa melihat sekilas beberapa adegan ending yang akan terungkap di chapter terakhir dari cerita ini. Melihat spoiler masa depan. Itulah simpelnya. Jumlah poin CP yang dibutuhkan 20 poin. Apakah Anda ingin menggunakan bocoran ending? Yes atau no? Dengan wajah mesumnya, Lloyd berpikir seberapa enak hidupnya nanti di masa depan. Lloyd pun memencet tombol yes dan akan mengaktifkan bocoran ending.
Setelah memencet tombol yes, tempat sekitar Lloyd pun berubah menjadi hitam. Lloyd pun menjadi panik dan mencoba memanggil sistem. Namun tiba-tiba tempat sekitarnya berubah menjadi kobaran api. Lloyd pun menjadi kebingungan lagi, di mana dia sekarang. Saat dia melihat sekeliling, ternyata tempat itu adalah rumahnya, yaitu wilayah Frontera. Lloyd terkejut karena wilayah Frontera kacau balau. Dan Lloyd tambah terkejut lagi setelah melihat mayat salah satu warga. Lloyd lalu berlari dengan panik dan mencoba memanggil seseorang. Namun kondisi di sini sungguh mengerikan, di mana banyak mayat penduduk bergelimpangan di jalan-jalan. Lloyd pun terhenti dan melihat dirinya dan Xavier di depannya. Dan sungguh shock Lloyd saat melihat bahwa mayat di depannya adalah bapak dan ibunya. Karena Lloydnya ada dua, kita panggil Lloyd yang di masa depan Lloyd 1, dan yang dari masa lalu Lloyd 2. Lloyd 1 dari timeline ini pun menangis dan meminta maaf kepada mayat kedua orang tuanya karena dia tidak datang tepat waktu dan tak bisa melindungi mereka. Melihat ending yang sangat membagongkan, Lloyd pun menjadi kesal. Dia pun berteriak karena ini bukanlah ending yang ia inginkan. Dan di saat itu muncullah sesuatu dalam jumlah yang banyak dari arah belakang Lloyd. Ternyata itu adalah gerombolan serangga yang mirip dengan belalang. Lloyd pun menjadi kebingungan dengan kondisi saat ini. Lalu Xavier dari timeline ini pun maju dan dia pun mengeluarkan skill blasting cut untuk membunuh gerombolan belalang itu. Dengan sekali tebasan, Xavier dapat membunuh banyak belalang. Namun tiba-tiba Lloyd kembali ke kesadarannya yang sekarang. Lloyd pun masih shock setelah melihat masa depan. Dia pun bertanya kepada sistem, apakah itu semua nyata? Wah, kamu nanya. Sistem lalu bertanya kembali kepada Lloyd. Wah, kamu nanya. Apakah Lloyd tidak mempercayainya? Padahal Lloyd telah melihat kondisinya secara langsung. Lloyd pun lalu bergegas kembali menuju ke istana kerajaan. Dia pun mengingat kembali perkataan dari Lloyd 1. Lloyd bergumam bahwa dia tidak tahu banyak, tapi hal ini harus ia atasi segera, dan penyebabnya sudah sangat jelas. Scene lalu berpindah ke sisi Ratu Magento, di mana dia terkejut dengan laporan Lloyd yang berkata bahwa separuh wilayah Cremonia dalam bahaya. Lloyd pun berkata bahwa mereka harus memobilisasi pasukan untuk bersiap menghadapi hantaman musuh yang besar. Ratu Magento pun lalu meminta Lloyd untuk menjelaskan kepadanya lebih detail lagi. Lloyd lalu berkata bahwa semua ini adalah ulah dari bangsa Afsahan. Mereka berencana untuk membuat efek monster domino untuk mengurangi kekuatan kerajaan Road dengan cara menundukkan monster di gurun timur dan mencuri habitat mereka. Kelompok monster lain akan didorong ke barat daya oleh monster yang lain. Monster yang sudah masuk ke dalam efek domino ini akan menimbulkan kerusakan yang besar di wilayah timur. Lloyd lalu bergumam bahwa kejadian ini di novel seharusnya terjadi di 3,5 tahun mendatang. Hal ini tidak berdampak di wilayah mereka saja, tapi juga akan terjadi jauh ke utara. Lloyd tak tahu kenapa timeline dan detailnya berubah, tapi saat ini Lloyd berkata untuk tidak memusikkan hal itu. Ratu Magento lalu teringat tentang pergerakan pasukan Afsahan yang ia terima tempo lalu. Dia lalu bertanya kepada Lloyd, bagaimana Lloyd bisa mengetahui berita tentang Afsahan ini, karena berita ini terlalu mencurigakan. Lloyd pun menjadi panik setengah mampus. Dia bergumam, "Cuk, gimana nih? Berpikirlah Lloyd, kalau tidak kepalamu bisa melayang." Ratu Magento lalu berkata bahwa Lloyd masih menyembunyikan banyak hal dari dirinya. Dan Ratu menambahkan bahwa di sini Lloyd lah yang mencurigakan. Lloyd lalu menggunakan skill silat lidahnya. Lloyd pun berkata bahwa dia memiliki koneksi dengan suku Steel Sand. Dan merekalah yang memberitahu Lloyd tentang hal yang terjadi di seluruh wilayah barat. Dan untuk mengenai Sir Kael, Lloyd menjelaskan bahwa dia melihat Sir Kael dan kepala staf melakukan sesuatu yang aneh. Jadi Lloyd mencuriga dan mengikuti mereka. Dan untuk penyerapan mana di sekitarnya, Lloyd beralasan dengan menggunakan Xavier. Xavier adalah seorang yang jenius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan Lloyd telah bersama Xavier dari kecil. Dan Lloyd banyak belajar dari Xavier dan metode sendiri. Ya, kesimpulannya Lloyd berkata bahwa dirinya adalah seorang yang jenius seperti Xavier. Mendengar penjelasan Lloyd, Ratu Magento berpikir bahwa semua itu masuk akal. Tapi entah bagaimana dia merasa bahwa Lloyd telah berbohong kepadanya. Sambil Ratu Magento mengeluarkan tatapan tajam kepada Lloyd. Lloyd pun menjadi keringat dingin melihat tatapan Ratu Magento. Mereka berdua sempat diam-diaman, namun tiba-tiba muncul sistem tentang titel Lloyd. Anda akan mendapatkan kepercayaan penuh dari Ratu Magento. Anda tidak akan menimbulkan kecurigaan selama melakukan konspirasi. Lloyd pun sontak terkejut melihat sistem itu. Ratu Magento pun berkata bahwa dia akan mengirimkan 500 prajurit Lancer dan 50 penyihir pendukung. Dan Lloyd yang akan memegang komando, karena Lloyd lah yang mengetahui pergerakan musuh. Ratu Magento cakep di sini.
Lloyd pun lalu tersenyum dan berterima kasih kepada Ratu Magento. Ratu Magento lalu berkata, untuk apa Lloyd berterima kasih? Padahal dirinya lah yang lebih mengetahui bahwa mempercayai spekulasi Lloyd pasti akan ada bayarannya. Lloyd pun membenarkan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Lloyd berkata, jika tebakannya kali ini benar, maka Lloyd akan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa prediksi dan keputusan ini dibuat oleh Ratu Magento. Dan Lloyd berjanji akan membangun kembali kehormatan kerajaan yang tercemar akibat percobaan pembunuhan kemarin. Ratu Magento lalu berkata bahwa Lloyd memang mencurigakan, tapi dia suka dengan gaya bicara dari Lloyd. Pada saat itu juga Lloyd dan Xavier pun bergegas berangkat menuju wilayah Frontera. Xavier lalu meminta Lloyd untuk menjelaskan rencananya dengan detail. Namun karena pergerakan mereka sangat cepat, Lloyd pun tidak bisa berbicara dengan lancar. Xavier yang tidak paham pun meminta Lloyd untuk mengulangi perkataannya. Ya, tapi sama aja, dan akhirnya Xavier menyimpulkan bahwa Lloyd berkata bahwa mereka akan tiba di wilayah Frontera dalam 5 hari. Lloyd lalu bergumam bahwa Xavier yang sekarang bisa menghancurkan seluruh pasukan dari negara kecil dengan kekuatannya. Dengan menyaksikan ribuan orang mati hanya dalam sekali tebas, itu akan membuat mental musuh menjadi hancur. Namun kali ini musuh mereka bukanlah manusia, jadi mereka tidak bisa menghancurkan mentalnya karena musuhnya tidak memiliki itu. Musuh mereka hanya akan menerjang tanpa peduli atau mati. Itulah sebabnya Xavier saja tidak cukup untuk menghadapi musuh kali ini. Terlebih lagi, serangan mereka akan dari segala arah, lebih dari 360 derajat. Itu bukanlah hal yang bisa ditangani oleh 1 atau 2 orang saja. Lloyd lalu memanggil Podong dan menyuruhnya untuk turun dan nanti datang tepat waktu. Podong lalu melompat dari kuda. Entah apa yang direncanakan oleh Lloyd. Namun Lloyd berkata bahwa rencananya telah dimulai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun telah tiba di wilayah pertanian milik keluarganya. Ternyata di sana sudah banyak terdapat gerombolan monster belalang. Para petani dan pekerja pun terkejut sekaligus kebingungan dengan gerombolan serangga yang baru muncul itu. Di saat itulah Lloyd datang dan menyuruh mereka semua yang ada di sini untuk pergi meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dan Lloyd juga meminta untuk diambilkan wajan yang paling besar yang dimilikinya. Scene lalu berpindah ke tempat kediaman keluarga Frontera, di mana keadaan di sana tidak jauh beda dengan tempat tadi, di mana gerombolan monster belalang itu mulai masuk ke dalam dan mencoba menyerang orang yang berada di dalam. Salah satu monster mencoba menyerang seorang pelayan, lalu datanglah ibu Lloyd yang membunuh monster itu dengan kursi. Namun monster belalang yang datang malah bertambah banyak. Hal itu memaksa ibu Lloyd dan pelayan itu untuk pergi dari tempat ini. Saat melihat ke arah jendela, betapa syok ibunya Lloyd setelah melihat jumlah monster belalang itu di luar rumah yang sangatlah banyak. Dia pun menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu datanglah Baron mencari mereka karena merasa khawatir. Baron lalu memimpin mereka untuk mencari tempat yang aman. Namun saat Baron membuka pintu, ternyata di sana terdapat banyak gerombolan monster yang menunggu. Scene lalu berpindah ke sisi Sir Kilian yang sedang berlari pontang-panting mencoba untuk menyelamatkan para warga. Sir Kilian sempat berpikir untuk pergi menuju kediaman Baron untuk membantunya. Namun dia teringat pesan Baron yang meminta dia untuk mementingkan keselamatan warga daripada dia. Jadi Sir Kilian lebih memilih untuk membantu para warga yang sedang diserang monster itu. Sementara itu, di kediaman Baron, ternyata mereka mendapatkan perlindungan dari para orc yang berkumpul. Namun semakin lama, keadaan di sana semakin chaos karena monster yang berdatangan sangatlah banyak. Di saat semua orang di sana telah pasrah, tiba-tiba terdapat suatu suara yang mengalihkan perhatian para monster itu. Dengan serentak, semua monster itu pun pergi meninggalkan mereka dan menuju sumber suara yang menarik mereka itu. Dan ternyata Lloyd lah yang menarik perhatian para monster itu dengan membuat suara yang bising dengan wajan yang ia bawa. Lloyd juga berteriak-teriak agar semakin ramai. Para monster itu pun terpancing dan mengikuti Lloyd, lalu pergi meninggalkan wilayah Frontera. Baron dan istrinya pun menyadari bahwa suara yang bising itu berasal dari Lloyd. Lloyd dan Xavier telah berhasil membawa monster-monster itu bersama mereka. Lalu mereka pun juga melewati berbagai tempat untuk memancing monster yang terdapat di sana juga. Lloyd pun meminta Xavier untuk memukul wajannya agar jauh lebih keras. Namun pukulan Xavier terlalu keras hingga membuat Lloyd kesakitan. Lloyd pun memprotesnya kepada Xavier, tapi Xavier hanya tersenyum dan akan melakukannya lagi. Lloyd berkata bahwa tujuan mereka sekarang adalah tempat Lakona. Xavier pun terkejut mendengar perkataan Lloyd. Dia mengira Lloyd akan menyelamatkan Lakona dalam situasi genting seperti ini dengan ikhlas. Sistem lalu muncul. Minat Xavier kepada Lloyd bertambah 3 dan Lloyd menerima 54 poin RP.
Lloyd lalu berkata bahwa dia tidak akan mau kehilangan bil airnya jika Lakona mati. Kan udah dibilang, ikhlas dari mana? Sementara itu, di wilayah Kon Lakona, di sana juga terdapat monster yang menyerang. Para monster itu juga sudah dapat menembus masuk ke kediaman Lakona. Lakona pun menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Namun di saat itu, datanglah Lloyd yang menerobos masuk ke kediaman Lakona. Lakona pun terkejut melihat kedatangan dari Lloyd. Namun si Lloyd emang bangke. Di kondisi ini, dia malah mengingatkan Lakona agar tidak telat bayar bil airnya. Lakona pun menjadi shock mendengar perkataan dari Lloyd. Dan Lloyd pun mulai memancing para monster itu untuk mengikutinya. Dan semua monster yang terdapat di sana pun langsung mengikuti Lloyd dengan serentak. Xavier lalu bertanya, apakah mereka tadi melakukan taktik dengan cara masuk ke dalam? Lloyd berkata bahwa dia hanya ingin memperingatkan Lakona untuk membayar tagihan airnya dengan tepat waktu. Pokoknya fucek untuk mereka, kata Lloyd. Sontak Xavier pun menjadi shock mendengar jawaban dari Lloyd. Lloyd juga memancing monster yang terdapat di kediaman para penduduk. Xavier lalu meminta Lloyd untuk menyimpan tendaganya, karena berteriak seperti itu tidak akan terlalu membantu. Namun Lloyd berkata bahwa Xavier masih terlalu polos. Lloyd bilang bahwa dia berteriak dengan keras agar orang-orang di sini mengetahui siapa yang telah menyelamatkan mereka. Jadi nanti dia bisa memanfaatkannya. Xavier pun menjadi shock part 2 setelah mendengar itu. Saat mereka sedang menuju tempat lainnya, ternyata di hadapan mereka terdapat monster belalang yang datang. Jadi mereka dibegal. Xavier lalu maju dan meminta Lloyd untuk berlindung menggunakan wajannya. Dan Xavier pun menggunakan kekuatannya untuk menerobos gerombolan monster itu. Monster itu yang awalnya terpecah dua arah pun menjadi satu kelompok dan mulai mengejar Lloyd dan Xavier lagi. Saat mulai mencapai tempat tujuannya, kuda dari Lloyd dan Xavier pun ngos-ngosan dan mulai kelelahan. Lloyd lalu meminta Xavier untuk menyiapkan punggungnya. Si Xavier pun menjadi kebingungan dengan maksud dari Lloyd. Dan Lloyd pun langsung lompat berpindah kuda, nebeng sama Xavier. Lloyd berkata bahwa sekarang dia meminta Xavier untuk menjadi kuda dan lari. Xavier pun terkejut, namun tanpa basa-basi, Xavier pun lalu melompat dari kudanya. Sebenarnya Xavier kesal disuruh jadi kuda sama Lloyd. Namun apa boleh buat, Xavier pun menuruti perintah dari Lloyd. Xavier pun berlari dengan sangat kencang. Namun gerombolan monster itu tak kalah cepat dari Xavier dan hampir mencapai mereka. Di saat itu Lloyd berteriak meminta Belle dan Podong untuk melakukan rencana mereka. Lalu Hippo dan Belle pun muncul dari sungai dengan tubuh raksasanya. Lalu Belle melakukan serangan pertama dengan menggunakan skill kentut berapinya, dan itu berhasil menghabisi setengah dari kumpulan monster itu. Lalu Hippo akan melakukan serangan kedua dengan menggunakan skill one shot. Lalu Hippo pun menyemprotkan air kepada para monster itu. Para monster itu pun terjatuh dari udara akibat terkena air. Lalu di serangan terakhir, Lloyd dan Xavier pun akan menggabungkan kekuatan mereka, dan mereka berdua mengeluarkan skill mana blast secara bersamaan. Dan terjadilah ledakan yang begitu dahsyat yang membunuh monster yang mengikuti mereka tadi.